Halo, Assalamualaikum. Sekarang pukul 11.24. Hari ini kita akan bedah kampus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kuda Marjati, biasa dipanggil Damar. Di sebelah kanan saya Rehan, bisa dipanggil Alfa atau Rehan. Di sebelah kiri saya Umar Akbar, bisa dipanggil Akbar. Bedah kampus kali ini kita akan berdiskusi atau obrolan santai saja. Di sebelah kanan saya adalah mahasiswa Universitas Unja, di sebelah kiri saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, mungkin langsung aja dari awal perkenalan. Monggo yang di sebelah kanan dulu. Oke, terima kasih kepada Kuku Damarjati. Mungkin sedikit perkenalan, ya nama saya sudah diperkenalkan di awal tadi. Lalu mungkin saya kuliah di Universitas Jambi, Fakultas Lingkungan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya asli Marogungo. Baik, yang sebelah kiri lagi. Ya, baik, perkenalkan nama saya Umar Akbar tadi. Saya dari Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Saya asli Marogungo. Baik, narasumber kami ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi jangan lupa subscribe di kanan bawah. Terus yang kedua itu ada journey atau perjalanannya lah, dari awal masuk, terus jalur ya, terus jurusan, pendaftaran, dan ya kalau boleh kita sedikit ngorek-ngorek tentang perkuliahannya lah, uang UKT-nya lah gitu. Boleh Mas yang di kiri saya dulu. Baik, untuk saya sendiri kan dari Universitas Sriwijaya Teknik Kimia. Nah, alasan saya masuk ke kampus ini karena untuk wilayah Sumatera sendiri, Teknik Kimia yang jurusannya yang akreditasinya itu hanya di Universitas Sriwijaya. Nah, selain itu, untuk jalur masuk di Teknik Kimia Universitas Sriwijaya itu ada 4. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada yang mandiri yang Sumatera, sama mandiri yang se-Unsri. Nah, untuk perlu kalian ketahui bahwasanya jurusan Teknik Kimia ini merupakan, jadi itu kan dari Teknik Kimia Unsri. Nah, untuk jalur masuk dari Unsri itu sendiri ada 4. Yang pertama di SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga itu jalur mandiri se-Sumatera, dan jalur mandiri khusus dari Unsri itu sendiri. Nah, untuk uang kuliah yang perlu kalian ketahui untuk jurusan Teknik Kimia, khususnya Fakultas Teknik, itu ada 8 bagian, di mana uang kuliah tertinggi itu sekitar 7.600.000 itu untuk si SBMPTN. Kalau untuk si mandiri itu lebih tinggi lagi, sekitar 10 juta kalau tidak salah. Nah, untuk saya sendiri kenapa memilih Teknik Kimia di Unsri itu? Yang pertama, karena Teknik Kimia di Unsri itu udah memiliki akreditasi A. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwasanya Teknik Kimia Unsri itu sejak 2019 sudah memegang akreditasi internasional, sehingga nanti lulusan-lulusannya merupakan bisa bekerja di luar negeri. Itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, masalah bagaimana sih perkuliahan di Unsri itu sendiri. Jadi di Unsri itu sendiri, khususnya Teknik Kimia, perlu kalian ketahui ada 2 tempat, ada di Unsri Bukit sama Unsri Layo. Kalau Unsri Layo itu khusus mahasiswa lulusan SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan kalau yang di Unsri Bukit itu khusus mahasiswa dari jalur mandiri. Namun apabila kalian tinggal merupakan mahasiswa Layo mau pindah ke Unsri Bukit bisa juga, atau sebaliknya. Nah, untuk perkuliahan itu sendiri kalian sudah memiliki paket-paket sendiri sesuai dengan kurikulum yang ada, sehingga kalian tidak sulit untuk mengatur jadwal dari kuliah itu sendiri. Jadi ya kira-kira gitulah perjalanan panjang ya, kira-kira dari awal jalur ya, dari jurusan, terus perkuliahannya, terus sampai ke uangnya tadi kan beda tuh, dari SNMPTN, SBMPTN, terus mandirinya beda kan, udah jelas beda kan, namanya juga mandiri gitu kan. Selanjutnya mungkin Mas yang di sebelah kanan saya. Oke, terima kasih Mas Dama. Mengapa alasan saya mengambil kampus ini, mungkin ada pertimbangan yang mengakibatkan saya menuju ke kampus ini. Entah itu masalah kedekatan atau apapun, jelas mungkin pertimbangan saya yang sudah saya pertimbangkan
untuk mengambil Universitas Jambi. Mengenai jalur, saya tetap mengikuti prosedur mulai dari SNMPTN, SBM, dan jalur mandiri. Tetapi setelah tidak diterima di SN, mencoba ke SBM, tetapi tidak juga diterima, tetapi tidak berkecil hati, masih berusaha juga sebagai motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan saya mencoba jalur mandiri. Alhamdulillah diterima. Lalu mengenai jurusan, mengapa saya mengambil pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Karena saya merasa basic saya ada di Pendidikan gitu ya? ada di sini ya. Kemudian juga saya mengingat bahwa betapa pentingnya pendidikan yang harus kita kedepankan, terutama untuk negeri kita ini. Karena banyak orang yang pendidikannya tinggi tetapi tidak mampu mereka mengimplementasikannya ke dunia nyata. Mungkin ya sedikit ingin membantu merubah pendidikan di Indonesia, maka kita harus terjun, ya bukan harus terjun melalui jalur fakultas pendidikan, tapi masih banyak fakultas lain, tergantung keinginan kita kembali. Lalu masalah uang perkuliahan di Universitas Jambi tersebut itu berbagai macam, tidak tergantung kembalinya kepada fakultas masing-masing. Karena setiap fakultas itu berbeda, apalagi dilanjutkan lagi berbagai macam banyak jurusan di Universitas Jambi, maka semakin berbeda untuk uang pendaftaran, uang perkuliahan. Kalau saya sendiri sih kemarin 7 juta itu untuk mandiri. Jadi kalau dibilang normal ya sedikit normal dibandingkan kampus-kampus yang lain. Ya gitulah intinya, setiap kami pun bertiga kan beda nih kampusnya, beda jurusan juga. Jadi setiap orang tuh tidak bisa menilai dari dia masuk jalur apa, dia UKT-nya berapa, gara-gara dia masuk mandiri terus UKT-nya tinggi, memang wajar gitu. Cuman kami semua ini udah istilahnya udah melewati proses dari A, B, C. Dari A itu tadi dari SNMPTN, SBMPTN, terus jalur mandiri kan, namanya perjuangan kita kan ya kembali lagi kita serahkan ke Tuhan kan. Gitu sih. Selanjutnya suka dukanya di dunia perkuliahan gitu. Pengalaman apa mungkin ada, ya boleh di-share lah kalau mungkin boleh gitu. Mungkin dari Mas Rehan gitu. Tentunya kalau bicara mengenai suka duka tentu banyak yang kita alami, apalagi pas waktu awal masuk PKK tentunya, dimana kita menemui orang-orang baru. PKK itu kayak itu, kayak ospek gitu ya? Ya lebih tepatnya ospek. Kalau bahasa lainnya ospek, tergantung universitasnya kembali mau ngomongnya apa. Tetapi ya itu tadi, pada saat ospek tentunya kita menemui hal-hal yang baru seperti beradaptasi kembali dengan orang baru. Itu merupakan suatu duka yang kita alami karena kita harus beradaptasi lagi dengan hal yang baru, mencoba berinteraksi lagi bagaimana baik itu kosakatanya, bahasa ataupun lain-lainnya, sikapnya. Dukanya banyak, mungkin mengenai tugas ya, sebagai mahasiswa tugas itu sudah identik lah ya, identik atau kewajiban lah ya. Sukanya jelas juga ada. Yang pertama jalan-jalan gitu mungkin bisa jadi jalan-jalan. Yang jelas relasi kita bertambah ya, karena bagaimana disinilah kita mampu menambah relasi, menambah wawasan ya. Di sini di kampus yang kita bina ini, kita dibentuk sesuai dengan tema perguruan tinggi. Yang pertama pengajar dan pendidik. Di sinilah kita belajar. Habiskanlah masa muda kita di tempat yang kita bina ini, ya, di perguruan tinggi. Oke, itu saja sih sukanya. Makasih. Terus lanjut ke Mas Akbar mungkin. Baik, untuk suka duka di perkuliahan sendiri pasti setiap orang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka jalanin. Nah, terutama untuk saya sendiri, yang mana Palembang dan Merebung itu merupakan sebuah tempat yang berbeda. Mereka memiliki budaya yang berbeda. Untuk suka duka itu sendiri, di Unsri itu sendiri, karena saya merupakan mahasiswa asli Merebung,
dan Palembang itu kan merupakan daerah yang berbeda, sehingga cara mereka berbicara itu kan berbeda dengan kita, sehingga kita harus beradaptasi dengan yang mereka miliki. Selanjutnya, kalau sukanya itu, yang pertama kita kalau di Unsri itu sendiri ataupun universitas sendiri kita bisa bebas untuk mengeksplorasi diri, sehingga kita bisa mengembangkan mengupgrade diri kita, seperti kita bisa ikut organisasi mulai dari himpunan jurusan, BEM, fakultas, dan BEM universitas dan lain-lain. Kalau duka sendiri banyak sih, seperti Unsri sendiri untuk daerah yang sendiri, kalau di Unsri ya sebagai saya seorang mahasiswa. Kalau sukanya itu, kalau kita mahasiswa itu kita memiliki kekompakan, misalkan ada tugas, nah kita tuh berembuk jiwa ambis, kita tuh jiwa ambis sih, jiwa apa tuh apatis, jiwa apatis, jiwa apa ya, bersamakannya lah gitu, bersamakannya. Untuk suka duka sendiri sebagai saya seorang mahasiswa di Universitas Sriwijaya, dimulai sama seperti tadi kita memasuki PKKMB. Kalau mungkin menurut dia kalau kita tidak kenal itu merupakan sebuah duka, di kami mahasiswa teknik itu kami dibentuk gitu. Nah, antar perorangan itu kita dibentuk, bagaimana kebersamaan kami dibentuk gitu. Nah, mulai dari masuk gerbang kami disuruh berbaris khusus fakultas teknik, kami dipusatkan bersama-sama fakultas teknik. Itu merupakan sebuah loncatan bagi kami untuk menumbuhkan semangat kami untuk sebagai seorang mahasiswa teknik gitu. Apalagi kalau kalian nanti di Universitas Sriwijaya, kalian saat masuk ke ruang rektorat, nanti fakultas teknik itu akan paling heboh gitu. Nah, di antara fakultas-fakultas lain, sehingga kami itu, jiwa kami sebagai fakultas teknik itu sebagai mengobar-ngobar gitu. Nah, dukanya sebagai fakultas teknik itu kami itu dibentuk gitu, nah dengan cara kekerasan, bukan kekerasan sih, tapi cara kami mendidik itu lebih keras dibandingkan fakultas-fakultas lain. Seperti kami dikumpulkan setiap minggunya, dimarah-marahin. Itu kami tahu gunanya untuk mendidik atau membangun emosi kami gitu dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Nah, lagi ya. Untuk duka, kalau saya di Layu itu sendiri, karena saya di Layu itu kan jauh dari kota yaitu Palembang, sehingga untuk belanja, untuk hiburan itu sangat kurang. Itu yang mungkin kedepannya mungkin bisa dibagusin oleh pemerintah Kota Layu. Tadi kan jurusan yang Mas Rehan kan tadi kan pendidikan kewarganegaraan ya. Si Mas Akbar tadi kan teknik kimia tadi. Kan itu kan keduanya kan bukannya apa ya, dari segi jurusan aja udah beda kan, punya bidang masing-masing, punya menjurus atau jalannya masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamakan itu, baik maupun mata kuliahnya, baik maupun mungkin bobot mata kuliahnya pun beda gitu. Terus mengenai tadi mungkin Mas Akbar tadi bilang itu spoiler aja mungkin ya, kalau pengen nyoba di korsanya gitu, mungkin pengen nyoba korsa teknik mungkin kan di Unsri, mungkin teman-teman yang lain bisa nyoba, bisa apply di Unsri, mana tahu keterima, nanti bisa merasain kan gimana rasanya dimarahin setiap minggu gitu. Mungkin setiap teknik di universitas lain sama gitu korsanya. Ya itu tadi kan setiap jurusan pun beda kan, ada tradisinya mungkin gitu. Itu sih mungkin. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu tipe mahasiswa apa, mahasiswa kupu-kupu kan belum ya, bagi yang belum tahu, kupu-kupu itu adalah kuliah pulang, jadi masuk pagi pulang sore ya udah pulang gitu, nggak ikut organisasi kan. Biasanya organisasi kan habis pulang kuliah kan organisasi dulu, mungkin ya menyita waktu pribadinya lah, menyita waktu kayak istirahatnya, nugasnya gitu. Mungkin Mas Rehan dulu. Oke, agak apa ya pembahasannya mengenai kupu-kupu. Tipe mahasiswa kupu-kupu itu sendiri sebenarnya bagi saya itu tidak masalah, karena itu menurut sudut pandang mereka dan perspektif mereka menjalani perkuliahan. Mungkin mereka ingin fokus di dunia ya beda-beda, beda-beda orang beda-beda kan. Ya, tiap orang beda-beda. Tetapi orang yang aktif organisasi pun juga tidak masalah. Malahan menurut saya ya, karena saya sedikit mengikuti organisasi yang menurut saya bagus. Mengapa? Karena ada sebagian yang
kita tidak dapati di dalam kelas, itu kita dapati ya di situ di organisasi tadi. di organisasi Ya. tadi. Sekaligus kita juga bisa menambah insight maupun knowledge di sana, mampu kita sharing-sharing bertukar pikiran. Nah, jadi sehingga terlalu sering bertukar pikiran, maka semakin banyak wawasan yang kita dapat. Dan juga di organisasi ini, disinilah tempat kita dibina. Nah, pengalaman kita dapatkan juga di organisasi ini. Jadi kalau membandingkan antara mahasiswa kupu-kupu dan organisasi, itu tergantung pada perspektif orangnya kembali. Karena mungkin kupu-kupu tadi julukan aja ya, julukan yang kayak umum lah. Mungkin aja dia kupu-kupu tapi dia ada habis pulang mungkin dia ada kerja sampingan, mungkin ada bisnisnya, mungkin kan ada bantu orang tua kan, makanya dia bisanya cuma kuliah terus waktu pulang nugas bantu orang tua kan. Jadi boleh lah mungkin kan di sebagian besar kampus kita kan di Indonesia kan bilang kupu-kupu gitu ya. Tapi percayalah kalau kupu-kupu itu pasti ada maksud, ada urusan sendiri lah. Dan juga untuk mahasiswa organisasi tentunya semuanya mungkin tidak bernilai positif. Ada sisi negatifnya dari organisasi, banyak menyita waktu, sehingga mungkin orang yang semester atas yang kena terlalu sibuk dengan organisasi sehingga meninggalkan dunia perkuliahan, melupakan tanggung jawab dia sebagai mahasiswa. Jadi kembali lagi kepada kita, apa tujuan awal kita mengikuti organisasi dan apa akhirnya kita setelah mengikuti organisasi. Untuk teman-teman silahkan mau ikut organisasi, silahkan mau menjadi kupu-kupu, tapi jadilah kupu-kupu yang memang memiliki ada lebihnya lagi. Ada lebihnya dibandingkan. Tapi di satu sisi juga kalau ikut organisasi kan ya kita lebih bagus. Paling orang bilang itu orang anggapan itu minta waktu, istirahatnya nggak ada, terus tugasnya kebengkalai, terus sibuk hanya di organisasi aja. Tapi di balik itu kembali lagi kita kayak pengalaman, terus relasi itu kan penting kan di dunia kerja besok kan. Itu ya udah contoh nyata lah gitu begitu. Cuman di balik itu lagi kembali lagi kalau kita ikut organisasi itu kita harus pandai-pandai ngatur waktu, terus pandai-pandai manage waktu, terus mandiri lah, lebih mandiri lagi dari yang lain gitu. Mungkin kalau dari Mas Akbar kalau di jurusan Teknik itu sendiri, bagi kalian yang mengikuti organisasi itu, khususnya organisasi yang keilmiahan, kalian itu akan mendapatkan materi yang mungkin seharusnya didapatkan di semester 5 gitu. Namun kalau kalian dapat ikut organisasi, kalian bisa mendapatkan materi itu di saat mengikuti organisasi tersebut. Misalkan penelitian tentang A, yang mana penelitian itu tentang harus diikuti waktu semester 5, kalian sudah mengikuti gitu. Jadi nantinya saat kalian semester 5, kalian sudah mengerti gitu, kalian sudah jadi seperti suhunya gitu. Jadi banyak sih untungnya kalau kalian ikut organisasi. Namun bagi kalian yang mungkin memilih menjadi seorang kupu-kupu, kalian itu harus memaksimalkan kupu-kupu kalian itu. Jadi jangan sampai kalian itu sama saja antara mahasiswa kupu-kupu dengan mahasiswa yang ikut organisasi, nggak ada beda gitu. Jadi kalian itu mungkin bisa jadi suku-suku di kelas, mungkin begitu. Begitu juga dengan kalian yang ikut organisasi, jangan sampai kalian itu cuman hanya ingin mendapat relasi tanpa bisa mengupgrade diri gitu. Jangan hanya saya punya teman banyak gini-gini, tapi kalian nggak bisa gitu, nggak bisa mengupdate diri kalian gitu. Mungkin dari Mas Akbar bilang tadi yang saya dapatkan tuh mungkin kalau organisasi itu boleh organisasi, boleh kupu-kupu, cuman kalau organisasinya lagi harus ya kita udah organisasi, udah nyita waktu, masa nggak dapat relasi, masa nggak dapat pengalaman gitu kan. Ya kembali lagi kan di kiri kanan saya ini kan mahasiswanya beda-beda kampus itu. Jadi ya baik kampusnya beda, baik sistemnya pasti juga beda gitu, dan jurusannya juga beda gitu. Itu aja sih. Terus lanjut ini yang terakhir, plan selanjutnya mungkin dari Mas Akbar mungkin. Untuk plan selanjutnya mungkin saya akan karena saya sudah masuk semester 3, karena praktikum udah lebih banyak,
mungkin saya akan memfokuskan bagaimana organisasi apa saja yang mungkin cocok dengan diri saya. Kalau kita kan di semester awal itu kan kita kan kayak mencoba setiap organisasi mana yang cocok, baru kita pilih di semester selanjutnya. Mungkin itu yang bakal saya lakukan di semester selanjutnya gitu. Ya mungkin ya saya tangkap tadi mungkin semakin tinggi semester ya juga beban mata kuliah, beban pelajarannya semakin tinggi, terus ya mungkin milih organisasinya lebih ke yang mensupport gitu, mensupport untuk cocok itu untuk kedepannya, karena semakin tinggi semester kan tantangannya juga semakin berat. Terus nanti ada kayak apa di semester atas tuh kayak ada KKN gitu atau KP mungkin atau pengabdian masyarakat lah gitu intinya gitu. Kalau mungkin kalau dari masyarakatnya mungkin mengenai plan selanjutnya tentu sudah ada plan-plan yang saya pikirkan. Tentu sebelum kita melanjutkan plan kita yang bakalan kita inginkan, kita seharusnya membuat plan. Mungkin itu bisa ke minggu, apa plan kita minggu ini, terus bisa lanjut ke plan per bulan, apa planning kita untuk bulan ini. Mungkin target saya untuk selanjutnya atau planning saya untuk kedepannya lebih mengikuti atau lebih aktif lah di organisasi, ya tujuannya untuk menambah wawasan saya, terus mengupgrade diri saya, dan juga tentunya tidak jauh penting relasi lagi yang seperti yang kita bahas tadi, hubungan kita yang harus kita kedepankan untuk masa-masa yang akan datang. Itu saja sih. Mungkin ya tadi kalau yang saya tangkap tadi dari Mas Rehan tadi mungkin kedepannya lebih matang lagi lah istilahnya, lebih di organisasi kan, tapi tidak lupa sama tujuan awal kuliah gitu kan, kuliah sudah jadi sarjana gitu, mengabdi ke masyarakat. Syukur-syukur fresh graduate langsung kerja gitu kan. Mungkin pesannya kembali lagi, saya ulangi lagi, kami kan beda kampus nih, beda jurusan pula, beban mata kuliahnya pun beda, terus dari jalur masuknya pun berbeda-beda. Jadi nggak boleh satu orang itu menjudge atau menghakimi orang dari dia masuk dari jalur SNMPTN, oh iyalah gara-gara dia gini, oh dia dari SBMPTN, oh dari gini, oh dia jalur mandiri dari gini. Tuh kalau menurut saya pribadi itu bukan hak kalian gitu, istilahnya bukan hak kalian apa ya, bukan hak kalian, oh dia tuh iyalah ada orang dalam atau gimana, itu kan pribadinya dia lagi kan, itu ya urusannya dia gitu. Maksudnya dia kan sama-sama berjuang kan, ya namanya apa istilahnya gimana ya, namanya ya gitulah, itu jalannya. Jadi ya tiap orang tuh nggak bisa disalahkan, dipolis gini, itu nggak bisa gitu. Mungkin sekian ya obrolan dari Akbar. Mungkin ada pesan untuk yang mau masuk Unsri mungkin, karena Unsri tidak semudah yang kalian bayangkan gitu. Termasuk juga Universitas Jambi ya, jadi nggak boleh setiap mungkin di sini di sini, karena setiap apa itu bukannya orang Jambi, bukan orang Palembang aja yang mau masuk di situ, karena udah terbukti ada orang Palembang di Jambi, ada yang orang Jambi di Palembang gitu. Mungkin Pesan sedikit untuk rajin belajar mungkin ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau masuk Unsri atau yang udah di Unsri, mungkin kalian tuh pandai-pandai memanage waktu, karena kita tuh udah beralih dari SMA dengan kuliah itu kan udah berbeda gitu. Kalau kita SMA kita yang diatur, jadwal udah teratur, sedangkan kalau kuliah itu kan kita harus mengatur diri kita, apalagi kalau kita merupakan anak kos, anak rantauan. Sehingga kalian tuh pandai-pandai lah gitu. Dan juga harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya itu sih kalau mungkin ya lingkungan baru, terus kita harus beradaptasi lah gitu, ya otomatis lah gitu. Kalau nggak beradaptasi ya mau gimana kita berkembang gitu kan. Mungkin dari Masnya terakhir mungkin pesan mengenai pesan ini tentunya buat adik-adik yang lagi nonton ini, teruslah bersemangat, jangan pernah menyerah apapun kedepannya, mau kalian diterima di mana, jangan pernah menyerah, karena itu sebuah batu loncatan untuk kalian ke depannya. Teruslah berjuang. Dan untuk channel ini Ki Haji Adantara pernah berkata bahwa jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sedikit obrolan lah gitu kan, pengalaman kami lah gitu.
kami bagikan tetap gitu. Oke, itu saja sih. Mungkin saya simpulkan sedikit ya, itulah kami gitu kan, ya masih kaku lah kan masih awal-awal ini. Terus ya paling nanti kalau ada yang pengen Universitas Papua, mungkin Universitas apa sih, bisa komen, nanti bisa kita cariin gampang-gampang. Mungkin atau Akpol, mungkin Akpol, terus Akmil atau Anastan atau Anastis, mungkin komen aja, komen nanti ya, nanti bisa diatur lah gitu. Mungkin ini obrolan singkat kami, mungkin terima kasih yang udah nonton, jangan lupa support kami, support supaya ya kami kan dari Bungo kan kuliahnya ada di Jambi, di Palembang kan, butuh uang ongkos lah mungkin. Mana tahu nanti langsung masuk iklan kan, bisa untuk bantulah gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.